So, sebagian orang pasti setuju sama gua kalau TikTok jadi salah satu aplikasi yang paling toksik. Hingga muncul istilah aplikasi kandang monyet. Dilihat dari perilaku komen orang-orangnya, konten-konten standar murahan yang ada di sana, hiburan-hiburan singkat, buzzer-buzzernya. Ya pokoknya banyak lah. Dan siapa sangka bahwa TikTok juga bisa jadi senjata polarisasi yang efektif. Senjata politik yang bisa merubah sejarah sebuah negara. Platform yang identik sama video-video lucu diam-diam jadi panggung besar politik yang lebih masif pengaruhnya dibanding poster-poster jalanan atau iklan-iklan di TV. Dan di balik layar ponsel kita, video-video singkat itu perlahan menyusup ke dalam pikiran kita. Bukan cuma buat hiburan, tapi juga membentuk opini, menciptakan tren politik, dan membangun citra seorang tokoh. Waktu zaman Pilpres kemarin, tiap buka TikTok, yang muncul bukan cuma video-video challenge atau filter-filter kuis seperti biasanya, tapi juga ada video-video joget gemoy Pak Prabowo. Dengan lagu andalannya yang berjudul Oke Gas, banyak masyarakat kita yang ikut tren ini. Dari mulai anak sekolah, ibu rumah tangga, seleb-seleb TikTok. Tapi di balik itu semua, ternyata ada cerita yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih kompleks dari apa yang kita lihat. Karena tanpa sadar, TikTok gak cuma memenangkan hati jutaan orang lewat tren tersebut, tapi juga memberikan pandangan baru bagi bangsa kita. Polarisasi makin kuat karena kita terjebak di dunia digital yang dibentuk oleh algoritma, yang dimana setiap orang hanya disuguhkan oleh apa yang mereka mau lihat. Ya, Pilpres 2024 kemarin, media sosial terutama TikTok punya kekuatan yang luar biasa. Mereka gak cuma bikin orang cepat terkenal, tapi juga menjadikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Bagaimana bisa aplikasi yang kita anggap sebagai kandang monyet menjadikan seorang jadi posisi nomor 1 di negara kita? Gue akan bahas lengkapnya di video ini. Tapi sebelum dimulai, gue minta kalian untuk kencangkan sabuk pengaman kalian. Ayo kita berangkat. Beberapa video gue sebelumnya sempat membahas bagaimana kita dijual oleh sosial media. Bagaimana kita dijadikan produk untuk dijual kepada para advertiser. Lewat algoritma mereka memberikan tontonan-tontonan sesuai dengan minat dan hal-hal apa yang kita sukai. Misal, kalau gue tertarik sama otomotif, mereka tuh kasih konten-konten tentang ya berbau otomotif. Seperti teknologi mobil terbaru, modifikasi mobil, dan lain semacamnya. Makanya gak heran kalau mereka bisa tahu apa yang lagi kita butuhin. Contoh ya, misal kalian punya kucing nih. Kadang tuh suka tiba-tiba muncul iklan-iklan makanan kucing. Loh, tahu dari mana? Ya tahu dari perhitungan algoritma. Dan kalau algoritma tersebut sudah kenal sama kalian, maka kalian tuh akan disodorkan dengan apapun yang kalian suka. Makanya gua pun sekarang kalau ngobrol sesuatu sama temen gua, kadang tuh suka gak nyambung. Karena ya sesimpel beda FYP aja. Apa yang lo tonton belum tentu gue juga tonton. Dari sini kita bisa paham betapa hebatnya algoritma AI yang dimiliki oleh setiap sosial media, khususnya TikTok. Nah, kenapa TikTok gua sebut sebagai alat polarisasi? Ini opini gua aja ya. Gue salut banget sama orang yang dibalik kesuksesan tim Prabowo Gibran. Orang-orang ini memiliki kapabilitas untuk melihat kelemahan dan sejauh mana standar minat masyarakat Indonesia. Dan tools apa aja yang mampu mendorong kesuksesan mereka. Pertama, dilihat dari surveinya. Indonesia adalah negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia dengan angka 157,6 juta jiwa. Kalau dihitung dari jumlah total masyarakat Indonesia pada tahun 2024, berarti 278 juta jiwa, ada 56,54% masyarakat kita yang menggunakan TikTok. Maka dari itu aplikasi ini adalah tools yang tepat dalam strategi menjangkau banyak masyarakat. Jujur, kalau gue inget-inget dulu, gue melihat Pak Prabowo itu sebagai sosok yang berbeda dari saat ini kita kenal. Seorang mantan jenderal yang serius, tegas, dan seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah masa lalu yang berat. Dan bahkan, beliau ini sosok yang menakutkan bagi sebagian orang. Tapi ketika 2024 datang, sosok beliau berubah dengan wajah yang baru. Lebih suka joget-joget, bercanda, peluk-peluk kucing, bahkan punya panggilan tersendiri oleh anak-anak muda. Siapa yang menyangka seorang jenderal bisa jadi ikon menggemaskan di TikTok? Ya mungkin aja perubahan tersebut karena beberapa faktor. Dari usia,
kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Tapi dari segi masyarakat justru cenderung terlalu fokus ke hal-hal yang personal. Padahal yang harus dipertimbangkan adalah arah kebijakan di kemudian hari. Gue masih ingat satu video yang sempat viral banget di mana-mana. Mungkin kalian juga tahu ya. Gue lupa di debat capres keberapa gitu. Sempat salah satu paslon memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Pak Prabowo sebagai Kemenhan. 11 mas, dari 100. Akhirnya potongan video tersebut muncul di mana-mana. Akun politik, akun penggemar, akun random, semuanya ikut-ikutan repost. Sampai muncul video orang nangis-nangis gara-gara ngelihat Pak Prabowo seperti di pojokan dalam debat itu. Akhirnya sentimen masyarakat berubah terhadap beliau nih. Yang tadinya kita lihat beliau sebagai tentara yang tegas, berwibawa, kini lebih terlihat hangat dan lebih muda lewat vibes yang mereka ciptakan. Dari situ gue paham, ini bukan sekedar nyari viral Pak, tapi ini strategi mereka. Mereka tahu persis apa yang disukain anak-anak muda, tren apa yang lagi naik, dan humor-humor apa yang lagi relate pada saat itu. Dan mereka gak terlalu fokus sama hal-hal yang lebih berat atau visi misi secara detail. Tapi mereka jual sisi personal beliau. Analoginya tuh kayak produk aja. Kita semua produsen yang punya produk. Apa yang kita jual? Ide-ide kita, skill kita, kebijakan apa yang bisa kita keluarkan. Nah, biar produk kita laku di pasaran, akhirnya kita melakukan segala cara. Salah satunya kita ciptakan branding, terus kita beriklan di sosial media. Inilah yang terjadi. Nah, Pak Prabowo ini menurut gua belum capable untuk menjual produk-produknya. Maka dari itu, hadirlah tim di belakang beliau yang mampu mengatakan dengan bahasa yang masyarakat Indonesia mengerti. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara gemoy-gemoyan dan joget-joget sama oke gas. Pada akhirnya pasangan Prabowo Gibran menang dengan hasil yang cukup besar, yaitu di angka 58%. Bukan cuma angkanya, tapi ini adalah bukti efektifnya strategi digital yang mereka mainkan. Setelah gue baca laporan dari berbagai media dan ngeriset secara independen, katanya 31% dari hasil quick count merupakan hasil dari pemilih Gen Z dan milenial. Dan salah satu faktor terbesarnya adalah citra baru Pak Prabowo yang mereka perkenalkan lewat TikTok. Dari sini justru gue melihat ada yang mengkhawatirkan. Oke, gue memang sangat kagum dengan tim di balik kampanye ini. Mereka paham banget cara bermain di era digital saat ini. Mereka tahu isu-isu tentang masyarakatnya yang memiliki masalah short attention span, mereka yang gak betah nonton video panjang atau males baca visi misinya di artikel. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang ringan, emosional, dan gampang diingat. Makanya mereka bikin persona baru yang dinamakan gemoy. Tapi kalau politik sekarang cuma soal gimmick, soal apa yang lagi viral, apa yang sering muncul di FYP, apakah kita beneran paham sama pilihan kita? Apakah kita benar-benar tahu apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh calon yang kita pilih? Atau kita cuma jatuh cinta dengan branding digitalnya? Prabowo, Ganjar, atau Anies? Prabowo. I will choose Pak Prabowo sih. Alasannya kenapa tuh? Gemoy. Gemoy ya? Gemoy. Karena gemoy? Karena beliau sangat amat gemoy, terus juga banget gitu. Karena yang gue rasakan, polarisasi itu semakin tajam. Kita nggak cuma beda pilihan, tapi beda cara pandang bagaimana seharusnya Indonesia berjalan. Dan sayangnya, karena algoritma sosial media lah, kita semakin jarang dengar suara lain yang berbeda dari kita. Makanya, menurut gue jangan cuma ikut arus FYP. Jangan cuma ikut rame-rame karena lucu atau viral. Kita sebagai generasi muda harus mulai lebih kritis. Harus bisa mendengarkan dari berbagai sisi. Jangan cuma cari informasi yang sesuai dengan apa yang ingin kita tahu. Karena terkadang, tahu sesuatu yang bikin kita gak nyaman itu penting, Pak. Penting untuk kita agar bisa membuka perspektif baru. Dan terakhir, gue pengen kasih catatan penting. Gue gak bilang pendukung Pak Prabowo itu jelek atau salah ya, sama sekali enggak. Tiap orang bebas punya pilihan politiknya dan kita harus menghormati itu. Gue setuju banget kepada pendukung yang mendukung beliau dengan alasan yang lebih rasional.
karena backgroundnya, pengalaman militernya, sepak terjang di dunia politik, prestasi, visi misinya, itu sah, itu fair. Tapi yang gue nggak bisa setuju adalah kalau ada yang dukung beliau cuma karena ngelihat gemoy-gemoy, karena lucu, karena kelihatannya baik. Come on lah, kita ini negara gede dengan masalah yang nggak bisa diselesaikan cuma dengan citra lucu-lucuan. Kita semua udah pernah kecewa sama orang yang kelihatannya baik, ramah, bersahaja, lucu, bijaksana, tapi ternyata nggak sejalan dengan penilaian kita. Itulah yang disebut halo effect. Kita cuma lihat satu sisi positif, kemudian kita punya anggapan bahwa seluruh pribadinya adalah sosok yang sangat baik, mumpuni, capable. Dan jadi pemimpin negara itu lebih dari sekedar persona, lebih dari viral-viralan. Ini soal tanggung jawab dan keputusan-keputusan besar yang berdampak panjang untuk kehidupan kita semua. Dari Pilpres kemarin, kita juga bisa belajar betapa besar peran media sosial dalam dunia politik hari ini. Platform kayak TikTok, Instagram, dan YouTube sekarang bukan cuma jadi tempat hiburan, tapi juga jadi alat komunikasi politik yang sangat efektif. Di sana, berbagai pesan, citra, dan narasi bisa tersebar dengan cepat, diterima jutaan orang dalam waktu yang singkat. Fenomena kayak gini sebenarnya nggak salah dan nggak sepenuhnya buruk juga. Justru ini bukti kalau teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Tinggal gimana kita sebagai pengguna bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi yang muncul di layar kita. Kita perlu sadar apa yang kita lihat di media sosial, apalagi yang sering lewat di FYP, itu hasil dari perhitungan algoritma. Dia nunjukin apa yang kita suka, bukan apa yang seimbang. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak di ruang informasi yang sempit tanpa pernah lihat perspektif yang lain. Buat gue ini bukan cuma soal siapa yang kita dukung, tapi soal gimana kita memahami cara kerja media sosial hari ini. Biar pilihan kita apapun itu benar-benar datang dari pertimbangan yang matang, bukan cuma dari apa yang lewat di layar. Kalau kalian punya pesan dan kritik buat gue, silahkan tulis aja di kolom komen atau DM aja di Instagram @pratampras. Dan kalau kalian suka, boleh subscribe dan like video ini agar algoritma video ini jadi gampang ditemukan oleh orang banyak. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.